Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 521. Itu luar biasa. Xie Yujia membuka matanya, memegang busur panjang setengah berat, dan berteriak dengan gembira. Xie Yujia sangat populer di sekolah, dan dia masih muda dan imut. Ada saat-saat dia bersemangat dan santai. Busur perunggu berubah menjadi busur panjang ketika dia memasukkan esensi alam ke dalamnya. Ketika dia melihatnya, dia tampak seperti gadis yang terkejut yang menerima hadiah yang tidak terduga. Dia sangat bahagia. Hao Ren diam-diam menatapnya dan tersenyum. Xie Yujia memiliki sisi dirinya yang energik, tetapi ketika dia bersamanya, dia memamerkan temperamen keibuannya lebih. Dari mana ini berasal? Xie Yujia bertanya dengan mata terbuka lebar karena kegembiraan. Xie Yujia sangat menyukai busur panjang kuno ini sehingga dia tidak mau melepaskannya. Dia tidak suka pedang, tapi dia menyukai busur panjang ini yang bisa berubah dari kecil menjadi besar dan kecil. Pada kenyataannya, ada banyak gadis yang menyukai memanah sebagai olahraga. Xie Yujia biasanya pendiam, tapi ada kalanya dia juga energi. Pada intinya, dia adalah seorang gadis yang sporty. Hehe. Kuil Dewa Naga memberikannya padaku. Aku tidak menggunakan busur panjang, jadi aku memberikannya kepada kamu, kata Hao Ren. Dia tidak menyebutkan hal-hal yang terjadi di Laut Seribu Jahat karena dia tidak ingin Xie Yujia khawatir. Kuil Dewa Naga bahkan memberikan hal-hal semacam ini. Xie Yujia memeriksa busur iblis perunggu ini dan melihat bahwa ada 3 karakter yang terukir pada posisi di mana dia memegangnya. Bunyinya, Sky Breaking Bow. Petik 1. Dia akan senang dengan apapun yang diberikan Hao Ren, bahkan jika itu hanya hadiah kecil. Ini adalah perasaan hangat yang dekat dengan perasaan yang dia dapatkan dari berkencan. Namun, ini adalah harta yang bagus. Itu sebabnya Xie Yujia lebih menyukainya. Kamu harus mencoba apakah kamu bisa menggunakannya. Hao Ren menatapnya sambil tersenyum dan berkata. Bagaimana kamu menggunakannya? Xie Yujia memandang Hao Ren dengan sedikit keraguan. Kamu mungkin bisa menembak rune kematian hidup kamu dengan busur ini, saran Hao Ren. Oke, aku akan berusaha. Xie Yujia meletakkan tangan kanannya di tali busur. Dia mengumpulkan energi spiritual yang cukup untuk menarik busur dan melepaskannya. Dia mengenakan t-shirt kuning muda dan rok maxi length. Ketika dia berdiri tegak dan menarik busur, dia tampak seperti pahlawan wanita dari zaman kuno. Terutama karena dadanya besar, ketika lengannya diulur, mereka tampak lebih besar. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi menatap mereka. Mantra scroll catatan gulir asal, Xie Yujia dengan lembut mengucapkan 5 kata ini. Cahaya perak muncul dari ujung jari Xie Yujia. Sinar itu perlahan memanjang dan membentuk garis tipis. Kecemerlangan spell Origin Not Scroll adalah bahwa ia dibentuk dari 5 elemen alam berdasarkan yin dan yang dan kehidupan dan kematian. Itu mampu berubah menjadi berbagai bentuk dan akhirnya bisa berubah menjadi teknik yang berbeda. Gulungan bayangan pedang cahaya Hao Ren dapat mensimulasikan harta apapun ketika ia mengolahnya ke tingkat tertinggi sementara tahap akhir dari spell Origin Not Scroll, Xie Yujia dapat mensimulasikan teknik mengetahui langsung. Mereka berdua mengolah semua 5 elemen, tetapi spell Origin Not Scroll sepenuhnya dapat menekan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Xie Yujia telah membudidayakan spell Origin Not Scroll untuk sementara waktu sekarang, tapi dia masih tidak bisa mengendalikan banyak not secara bersamaan. Namun, itu masih tugas yang mudah baginya untuk mengubah catatan menjadi bentuk panah. Ada sebuah gunung kecil yang jauh dari KTT Ethereal. Xie Yujia memfokuskan dan menargetkannya. Lalu dia menembakkan panah perak. Nada perak berubah menjadi panah, dan mengeluarkan suara yang tajam. Itu terbang dalam kecepatan cahaya dan membuat jalur yang terang. Itu menabrak gunung yang jauh. Peng, peng, peng. Itu meledak dan menciptakan lubang berukuran sedang di bebatuan keras. Kekuatan nada perak ini lebih kuat dari yang dia pikirkan. Xie Yujia meletakkan busur panjang karena kaget. Dia takut bahwa dia tidak bertujuan cukup baik sehingga fokus pada tujuan dan mengurangi kekuatan catatan perak, jadi itu tidak pada kekuatan penuhnya. Jika ini mengenai tubuh seseorang, bahkan seorang pembudidaya rilem inti formasi akan luka. Ada 6 alur panah pada busur panjang ini yang berarti bahwa dia bisa menembak 6 panah secara bersamaan. Jika dia mampu menyempurnakan keterampilannya, dia bisa menghancurkan area yang luas pada saat yang sama.
Simpan itu sehingga kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Aku melihat bahwa kamu masih tidak benar-benar pandai dalam catatan kamu dari cara kamu mengambilnya dari telapak tangan, kata Hao Ren. Xie Yujia mengangguk. Dia tidak suka menyakiti orang lain, jadi harta ini sangat bagus untuknya. Dia perlahan-lahan mengambil esensi alaminya, dan busur iblis berubah menjadi liontin seukuran ibu jari yang merupakan warna emas gelap berkilau. Itu sangat halus. Xie Yujia mengeluarkan tali merah dari sakunya dan meletakkan busur iblis kecil di tali merah. Dia mengenakannya seperti kalung di lehernya. Hao Ren, bantu aku, kata Xie Yujia. Oke, Hao Ren berjalan selangkah dan memegang kedua sisi tali. Lu Linlin dan Lu Lili sedang bermain di rumput tidak jauh. Mereka menangkap dua anak singa salju yang gemuk dan sedang bermain dengan mereka. Mereka telah menyaksikan Xie Yujia mencoba harta itu dan Hao Ren dan dia berbicara, tetapi mereka lebih tahu untuk tidak mengganggu Gongxi dan sumo besar mereka. Xie Yujia menunduk sedikit, memamerkan lehernya yang putih dan lembut. Busur iblis ini berbeda dari gelang gunung Tai yang dikenakan Hao Ren karena ketika busur iblis ini menyusut, beratnya hampir tidak ada, sehingga dia bisa dengan mudah membawanya bersamanya. Dia hanya harus memakainya seperti aksesori. Hao Ren menduga itu karena para penggarap masa lalu tidak memiliki hal-hal seperti ruang penyimpanan. Di masa lalu, menugaskan harta sebagai natal dharma treasure seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh seseorang bukanlah hal yang populer, jadi mereka hanya akan mengecilkan harta dan memasukkannya ke dalam saku mereka. Namun, mempertahankan ukuran miniatur harta itu masih membutuhkan sedikit esensi alam. Oke. Hao Ren berdiri di belakang Xie Yujia dan dengan kikuk mengikat sebuah simpul pada benang merah. Dia berusaha keras untuk tidak menyentuh kulit lembut Xie Yujia dengan jarinya. Dia masih bisa merasakan kehangatan tubuh Xie Yujia dan mencium aroma indahnya. Oke. Xie Yujia menyentuh liontin busur iblis halus di depan dadanya dan tersenyum puas. Warna perunggu kontras dengan warna kulit putihnya, jadi sepertinya batu giok diletakkan di sebuah bilik. Perunggu itu juga menunjukkan betapa goyah dan lembutnya dada Xie Yujia. Batuk, Xie Yujia batuk dengan lembut. Hao Ren sekarang telah menyadari bahwa itu dia menatap terlalu intens pada dadanya sehingga dia hanya bisa tertawa canggung. Aku akan berkeliling dan mengunjungi sekte-sekte di sekitarnya. Oke, Xie Yujia mengangguk sementara wajahnya agak merah. Dia malu ketika Hao Ren menatap dadanya. Hao Ren bergegas untuk terbang keluar, membuka formasi arai untuk meninggalkan lembah. Xie Yujia terlihat sangat cantik meskipun dia hanya mengenakan liontin busur iblis. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menatap dadanya terlalu lama. Menurut apa yang dikatakan Xie Yujia, 3 sekte kecil menjadi bawahan Ethereal Summit. Itu berarti mereka dapat memilah rumput semangat, mengatur informasi, dan mencatat transaksi, mengurangi beban kerja Xie Yujia sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah dan mempraktikkan alkimia. Setidaknya ada 1000 sekte kecil dan tidak dikenal ini di surga kelima. Sekte yang lebih kecil ini memiliki risiko diserap menjadi yang lebih besar atau padam setiap saat, jadi ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengandalkan pembudidaya alam jiwa Naschen terdekat, mereka akan melakukannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan berani menolak untuk menyelesaikan misi yang dikirim oleh seperti Tuan. Mereka akan mempertaruhkan semuanya untuk menyelesaikannya. Namun, Xie Yujia memperlakukan mereka dengan baik dan akan memberi mereka 3 pil pendirian yayasan setiap bulan. Tindakan ini membuat mereka sangat gembira. Ke-100 batu roh itu hanya simbol pembayaran karena 3 core building foundation bernilai lebih dari 1000 batu roh. Xie Yujia murah hati. Namun, Hao Ren memahami moral, orang-orang berbakat yang membuat iri, jadi kemurahan hati Xie Yujia pasti akan menarik orang yang mengingini dari sekte-sekte di sekitarnya. Alasan ini adalah apa yang menyebabkan serangan Kongtong Sekte pada Sekte Qin Yin. Dia tidak tahu seberapa baik Sekte Qin Yin telah pulih, karena pemikiran yang tiba-tiba ini, Hao Ren terbang menuju Sekte Qin Yin. Selamat datang Tuan. Para pembudidaya wanita yang berkultivasi di alun-alun berteriak seragam ketika mereka melihat Hao Ren terbang di langit di atas Sekte Qin Yin. Berbeda dengan tentara di Laut Timur yang keras dan mengejutkan, suara para pembudidaya wanita ini manis dan menyenangkan di telinga. Hao Ren mendarat dengan mantap di alun-alun. Liu Yan, Ketua Sekte Qin Yin Sekte, mendengar salam itu, jadi dia bergegas keluar dari kuil batin dengan 2 muridnya Wu Yan dan Yesu. Selamat datang Tuan. Mereka berlutut ke Hao Ren ketika dia melihat bahwa dia telah datang. Mereka tahu bahwa Hao Ren bukan kultivator Naschen Soul Realm,
tetapi tuan mereka yang sebenarnya bersembunyi di lembah dan tidak muncul di hadapan mereka. Namun, Hao Ren adalah murid tuan mereka, yang setara dengan melihat tuan mereka. Itulah sebabnya semua orang menunjukkan rasa hormat dan memanggilnya, Tuan, juga. Tidak perlu berlutut. Hao Ren bergegas meminta mereka untuk berdiri. Dua murid di samping Liu Yan adalah Ye Su dan Wu Yan. Mereka berdua telah diselamatkan oleh pil dari Ethereal Summit dan karena itu sangat menghormati Hao Ren. Terutama Wu Yan karena dia melihat Hao Ren menggunakan kekuatannya. Dia tahu bahwa Hao Ren sangat kuat meskipun usianya masih muda. Dia lebih cantik daripada kakak perempuan seniornya, Ye Su, tetapi dia tahu dia bukan pasangan yang cocok untuk seorang kultivator hebat dengan latar belakang keluarga yang kuat seperti Hao Ren. Dia hanya diam-diam mengaguminya dan tidak berani berpikir bahwa sesuatu akan terjadi di antara mereka. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana keadaan kalian, kata Hao Ren lembut. Dia mengeluarkan kekuatan yang kuat dan tidak membiarkan Liu Yan terus berlutut. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak terakhir kali dia membawa Wu Yan bersamanya ke Kongtong Sekte untuk mencari keadilan. Namun, dia khawatir bahwa sekte lain akan menyebabkan masalah bagi Clear Clan Sect. Silakan duduk, Tuan. Liu Yan memimpin jalan dan berkata, Wu Yan, mengapa kamu tidak minum teh untuk Tuan? Ya. Wu Yan, yang berkulit putih, berbalik dan bergegas untuk mendapatkan teh dari kuil batin. Kami mengajarkan beberapa teknik budidaya pedang murid baru. Guru, tolong beri kami saran. Liu Yan membimbing Hao Ren ke tempat yang dingin di kuil batin dan berkata, berusaha menyenangkannya. Itu adalah kehormatan besar bagi mereka untuk murid dekat ini dari Master Kultivator Naschen Soul Realm mereka untuk datang jauh-jauh ke Sekte Qin Yin. Namun, Liu Yan ada di sini untuk menyampaikan perintah tuannya, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Itu adalah murid dekat dari Naschen Soul Realm mereka. Dia terlihat sangat muda. Dia luar biasa. Dia telah mencapai alam formasi inti tingkat atas. Aku mendengar bahwa Wu Yan yang berada di alam formasi inti sangat menghormatinya. Bahkan tuan kita sangat menghormatinya. Dia mampu mengalahkan Kongtong Sekte sendirian. Hanya bulan lalu, sebelum kita menjadi murid Sekte Qin Yin, dia telah memperjuangkan Sekte Qin Yin kita karena Sekte Kongtong telah mencuri obat herbal dari kita. Dia bertarung dengan 18 Elder Realm formasi inti yang menuduhnya pada saat yang sama. Dia mampu melawan 6 penatua hanya dengan satu tembakan. Aku juga mendengar bahwa, Sekte Kongtong yang berusia ribuan tahun dihancurkan dalam setengah bulan, semua penatua telah melarikan diri. Bahkan tuan mereka terbunuh. Ya, semua karena mereka membuat KTT Ethereal marah, sepertinya keputusan kami untuk bergabung dengan Qin Yin Sekte benar. Para murid baru semua berbicara di antara mereka sendiri, dan Hao Ren mendengar semuanya. Bab 522. Kerajaan Sekte Master Qin Yin, Liu Yan lebih rendah dari Hao Ren, dan kelima inderanya tidak sekuat itu, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan para murid baru ini dan hanya melihat mereka bertukar kata di telinga. Dia kemudian menamparkan meja di sampingnya, berlatih teknik pedang. Mengajar teknik pedang adalah pekerjaan dari murid generasi kedua dari Qin Yin Sekte, tapi dia terlalu sibuk memeriksa Hao Ren dan lupa untuk mengajar murid baru. Ketika dia mendengar teguran dari Master Sekte, dia buru-buru berbalik ke puluhan murid baru, teknik pedang langit roh, formasi pertama. Dia perlahan melakukan formasi, dan murid-murid baru dalam susunan mengikuti. Ini mirip dengan latihan mempelajari siaran Hao Ren di sekolah menengah. Ini adalah murid baru. Mereka belum mahir dalam teknik pedang. Maaf kamu harus melihat ini, kata Liu Yan hati-hati. Tuan, tolong minum teh. Wu Yan keluar dari aula bagian dalam dengan teh di atas nampan. Hao Ren merasa aneh mendengar, Tuan, tetapi tidak berniat untuk memperbaiki alamat mereka. Di daerah surga kelima, pembudidaya alam formasi inti adalah pembudidaya yang kuat, belum lagi orang-orang dari alam jiwa yang baru lahir. Karena itu, kewaspadaan mereka masuk akal. Hao Ren mengambil teh dari nampan dan secara simbolis menyesapnya. Wu Yan segera berdiri di samping Hao Ren dengan hati-hati. Dia tidak berani mengintip Hao Ren. Teh itu tidak harum atau manis, tetapi rasanya kuno. Ini pasti teh terbaik yang bisa dimiliki Sekte Qin Yin. Berkat perhatian Tuan, Sekte Qin Yin sekarang menikmati kedamaian. Ada lebih banyak murid baru dari tahun sebelumnya. Kecuali Ye Su dan Wu Yan, murid generasi pertama lainnya semua memilih murid baru di kaki gunung, sehingga mereka tidak bisa berada di sini untuk menyambut Tuan. Liu Yan berdiri di samping Hao Ren dan melaporkan situasi di sekte tersebut. Di masa lalu,
sekte tingkat rendah seperti Qin Yin Sekte hampir tidak bisa merekrut beberapa murid setahun. Mereka yang secara aktif datang ke sekte adalah pembudidaya muda berkualitas buruk yang diusir dari sekte lain. Wu Yan memiliki tipe tubuh khusus dan dikira oleh sekte lain sebagai tidak murni secara spiritual dalam ujian masuk. Dia kebetulan bergabung dengan sekte Qin Yin dan membuahkan pil emas. Dia adalah murid yang sangat langka dan luar biasa. Juga, Wu Yan berterima kasih atas dukungan dan pengajaran Liu Yan, jadi dia terus tinggal di Qin Yin Sect. Untuk beberapa murid, begitu mereka pertama kali merasakan pencapaian, mereka berpura-pura menjadi pembudidaya mandiri dan bergabung dengan sekte lain sebagai gantinya, seperti pekerjaan yang melompat-lompat di dunia sekuler. Dengan kekuatan lemah dari sekte Qin Yin, tidak ada cara untuk mengingat para murid yang kehabisan. Tetapi tahun ini situasinya sangat berbeda. Kisah murid dari ranah Naschen Soul Realm dari Herb King Valley, Ethereal Summit, meletakkan limbah ke kantong sekte dengan satu gerakan tersebar luas di surga kelima dalam berbagai versi. Semua orang tahu murid ini melakukannya untuk sekte Qin Yin. Dan itu berspekulasi bahwa dia harus mendapat persetujuan dari Master Realm Jiwa Naschen. Tiba-tiba, sekte Qin Yin yang tak seorang pun pernah mendengar menjadi terkenal. Banyak pembudidaya wanita datang untuk bergabung dengan Qin Yin Sekte. Sekarang Qin Yin Sekte sangat sibuk dengan pembudidaya yang datang dan pergi. Liu Yan hanya bisa tinggal oleh Wu Yan dan Ye Su dan mengirim sisa murid generasi pertama ke kaki gunung untuk memilih murid baru. Selama masa ini, semua jenis kabar baik terus berdatangan. Anak-anak dengan akar semangat tunggal atau bahkan 2 kali lipat datang untuk bergabung dengan sekte. Pada saat yang sama, sekte sekitarnya, besar atau kecil, semua mengirim duta besar mereka untuk berteman dengan Qin Yin Sekte. Sekte yang melukai Yesu dalam perkelahian bahkan sebelum kepala klannya sendiri datang untuk meminta maaf dengan hadiah dari banyak ramuan spiritual untuk menunjukkan ketulusan. Status Qin Yin Sekte pergi dari sekte tingkat rendah langsung ke perawatan sekte tingkat pertama semalam. Lagi pula, beberapa sekte tingkat pertama tidak memiliki kultivator Naschen Soul Realm di rumah, bahkan beberapa sekte tingkat pertama yang jauh dan tidak berhubungan di surga kelima mengirim murid untuk berteman dengan Qin Yin Sekte. Termasuk Qin Yin Sekte, 3 sekte kecil di sekitar lembah Herb King masih memiliki identitas agen pertukaran. Murid perempuan dari Herb King Valley Ethereal Summit secara teratur akan mengeluarkan pil pendirian yayasan untuk 3 sekte. Namun insiden sekte Kongtong menjadi contoh bagi pencuri potensial. Sekarang tidak ada yang berani merampok pil. Sebaliknya, sekte besar atau kecil semua ingin menjilat dengan 3 sekte kecil ini. Mereka tahu Master Naschen Soul Realm dari lembah Herb King yang berspesialisasi dalam pembuatan eliksir. Dan pentingnya pil di dunia kultivasi berjalan tanpa berkata. Kecuali untuk Sky Mountain Sekte di surga ke-6 yang dikenal karena ramuan mereka, itu lebih sulit daripada mencapai surga untuk mendapatkan pil yang baik di surga kelima. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, Master Naschen Soul Realm di Ethereal Summit sudah menyatakan bahwa, kecuali bertukar dengan level 5 atau 6 ramuan spiritual, sejumlah kecil permintaan pil harus ditangani oleh 3 sekte dan tidak ada yang harus mengganggu lembah jika tidak. Satu pil sulit ditemukan. Untuk mendapatkan pil, sekte lain harus memiliki hubungan baik dengan ketiga sekte ini. Terutama pil kecantikan yang diimpikan oleh pembudidaya perempuan dikelola oleh satu-satunya sekte yang semuanya perempuan, Qin Yin Sect. Harga pasar pil kecantikan adalah 200 batu roh, dan itu tidak selalu tersedia. Tapi di sini, itu bisa ditukar dengan ramuan spiritual. Tentu saja, ada kualifikasi dalam jumlah dan kualitas. Menggabungkan faktor-faktor ini, dalam 1,5 bulan ini, sekte Qin Yin berubah dari tidak ada menjadi populer. Aliran pengunjung yang tiada henti hampir meratakan ambang pintu. Sejalan dengan itu, semua jenis sumber daya ramuan spiritual terus berdatangan ke KTT Ethereal dari setiap sudut surga kelima, terus-menerus mengisi kembali bidang roh yang Xie Yujia rawat. Formasi kedua, Falling Moon Picking Stars, para murid yang mengajarkan teknik pedang berteriak. Lusinan murid baru semuanya beralih ke formasi baru. Di depan murid dari Master Realm Jiwa Naschen, mereka semua tampil sangat serius. Dalam hati mereka diam-diam ingin Hao Ren memperhatikan mereka dan menjadi murid dari Master Realm Jiwa Naschen, meskipun ini hampir mustahil. Tentu saja, mereka tidak berani menggoda atau melakukan sesuatu yang keluar dari barisan. Karena pembudidaya ini bahkan tidak melirik Wu Yan yang anggun yang telah mencapai alam formasi inti, bagaimana dia akan menyukai mereka. Mereka hanya berharap keseriusan mereka dapat menarik perhatian kultivator ini. Itu semua baik selama sekte ini berkembang. Hao Ren meneguk teh lagi,
melambaikan tangannya, dan berdiri. Dia datang untuk mengawasi situasi di Sekte Qin Yin dan tidak sedikit tertarik pada latihan teknik pedang. Murid-murid baru ini kecewa melihat Hao Ren kehilangan minat dan pergi. Tetapi jika mereka memikirkannya, bergabung dengan Sekte Qin Yin dan berlatih di bawah restu tidak langsung dari Master Rilem Sol Naschen sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Mereka tidak harus serakah. Seperti Wu Yan yang telah mencapai alam formasi inti, pembudidaya hanya mengingat namanya dan hanya itu. Mereka harus berusaha keras untuk berkultivasi. Hao Ren melangkah beberapa langkah. Liu Yan dan dua murid mengikuti dengan cermat. Hao Ren lepas landas, dan Liu Yan, Yesu, Wu Yan dan banyak murid Sekte Qin Yin menangkupkan tangan mereka dengan tergesa-gesa, perpisahan tuan. Mereka sangat mengagumi murid dari Master Reality Jiwa Naschen yang bisa langsung lepas landas tanpa bantuan pedang terbang. Tidak banyak pembudidaya inti formasi inti bisa melakukannya. Tetapi sampai sekarang, mereka masih tidak tahu nama Hao Ren, dan memanggilnya Master, karena tidak ada yang berani bertanya. Hao Ren kembali ke lembah. Xie Yujia dan saudari Lu saling membantu memberi makan anak singa salju. Little White memakan pil semangat dan ramuan herbal, yang berkualitas tinggi, jadi kotorannya adalah yang paling bergizi, dan tumbuh paling cepat. Tetapi untuk anak singa salju ini, Xie Yujia tidak mampu membeli terlalu banyak pil semangat. Sebagai gantinya, dia menggunakan ramuan spiritual yang diterima dari 3 sekte untuk membesarkan mereka. Ruf, selusin anak singa salju mengelilingi Xie Yujia dan saudara-saudara perempuan Lu, dengan senang hati mengunyah ramuan spiritual hijau. Meskipun singa salju disebut singa, mereka umumnya adalah makhluk yang lembut dan hanya makan daging sesekali. Hanya si putih kecil yang manja yang tidak akan pernah makan daging mentah. Jika Zi melihat selusin anak singa salju dibesarkan di KTT Ethereal, dia pasti sangat bersemangat, pikir Hao Ren saat dia melihat 3 gadis yang dipenuhi dengan senyum bahagia. Lin, Lili, hampir waktunya untuk kembali. Hao Ren mendarat di rumput dan berkata, "Ya, Gongzi." Keduanya melepaskan anak singa salju di tangan mereka dan bangkit. Ketika anak singa salju yang malas berguling-guling di rumput melihat Hao Ren, mereka melarikan diri tiba-tiba. "Aku hampir harus kembali juga," Xie Yujia bangkit dan berkata. "Kapan kamu kembali ke Cina?" Hao Ren bertanya padanya. "Lusa. Sekolah akan segera dimulai. Aku harus bersiap untuk itu." Xie Yujia menyentuh busur di dadanya. "Terima kasih." "Untuk apa?" Hao Ren tertawa. "Kami bukan orang asing." Xie Yujia mengangguk dan tersenyum manis. Dia duduk di punggung Little White. Si kecil putih membawa Xie Yujia dan pergi. Membubung keluar dari lembah. "Gongzi, kita akan kembali juga." Lu Linlin dan Lu Lili masing-masing berpegangan pada salah satu bahu Hao Ren dan meninggalkan lembah. 3 sekte kecil di sekitarnya melihat 2 lampu terbang keluar dari lembah ke arah yang berbeda. Hao Ren dan saudari-saudari Lu pergi ke rumah di tepi laut, tempat Lu Linlin dan Lu Lili akan membuat makan malam untuk Hao Ren. Mereka tidak tahu cara memasak sebelumnya karena mereka tidak terbiasa dengan persediaan dapur modern. Sekarang secara bertahap beradaptasi dengan alat, mereka dapat dengan mudah membuat berbagai kue dan makanan lezat. Dalam waktu 1,5 bulan ini, Yue Yang dan Hao Zonghua bisa merasakan kejutan yang dibawa oleh saudari-saudari Lu setiap hari. Mereka semakin menyukai kedua gadis kecil itu. Waktu berlalu hari demi hari, Hao Ren tinggal di rumah untuk berkultivasi, dan saudari-saudari Lu menghabiskan setiap hari menemani Hao Ren sambil tidak mengganggunya. Zhao Yanzi dihukum oleh ibunya untuk membaca buku dan belum datang ke rumah tepi laut. Teknik pedang air mistik Hao Ren naik dari 6 variasi dalam formasi pertama menjadi 10 variasi. "Linlin, Lili, apakah kamu ingin berlatih teknik pedang dengan aku?" Hao Ren duduk di kursi bersila dan berkata. Bersandar di tempat tidur Hao Ren dan menikmati AC di kamar, Lu Linlin dan Lu Lili hampir tertidur. Ketika mereka tiba-tiba mendengar Hao Ren mengatakan ini, roh mereka segera terangkat. "Cilde ingin berlatih teknik pedang dengan kita. Ayo pergi." Hao Ren keluar dari kamar ke halaman di luar. Dia seorang diri mengambil 3 ranting layu dari pohon itu, mengambil yang terpendek, dan menyerahkan sisanya kepada saudara-saudara perempuan Lu. "Gongzi, kita juga tahu teknik pedang." Lu Linlin mengambil rantingnya dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren meminta mereka untuk berdebat. "Oke, mari kita mulai." Hao Ren mengangguk dengan lembut. Dia menggambar 3 busur dengan rantingnya. Lu Linlin dan Lu Lili saling menatap, lalu mengapit Hao Ren di kedua sisi. Jepret, jepret.
Ranting-ranting di telapak tangan saudari Lu jatuh ke tanah. Pada pergelangan tangan putih lembut mereka, dua tanda merah dangkal muncul. Gongzi. Mereka mengedipkan mata besar mereka yang indah dan menatap Hao Ren dengan kejutan dan kekaguman. Pekik, di luar rumah, terdengar suara rem mobil. Paman, Bibi, aku kembali. Suara renyah Xie Yujia terdengar di pintu. Bab 523. Kamu kembali. Hao Zonghua yang sedang meninjau laporan di ruang tamu di lantai pertama segera keluar dari rumah. Sebuah SUV berhenti di depan rumah, dan Zhao Hongyu dan Zhao Yanzi berdiri di luar mobil. Saat ini, Xie Yujia sedang mengeluarkan sebuah koper besar dengan kemeja tanpa lengan kotak-kotak berwarna-warni. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Hehe, tiket Yujia dipesan oleh Zhao Guang melalui grup Mingri. Aku punya waktu hari ini, jadi aku pergi untuk menjemput Yujia, kata Zhao Hongyu. Bagaimana mungkin kami mengganggu kamu? Aku telah memberitahu Yujia untuk menelepon aku setelah dia mengkonfirmasi penerbangan, kata Hao Zonghua. Hao Ren dan saudari Lu berjalan ke pintu dari halaman belakang. Zhao Yanzi melihat Hao Ren dan hendak memanggilnya, tapi dia tiba-tiba menemukan dia menatap Xie Yujia. Dia segera cemberut karena ketidakpuasan. Yujia seperti anak tiriku. Aku harus menjemputnya, kata Zhao Hongyu sambil tersenyum. Yue yang tidak di rumah. Dia sedang bekerja, dan aku mengambil cuti di rumah hari ini karena aku sedang menunggu untuk menjemput Yujia. Siapa yang tahu kamu akan mendapatkannya, kata Hao Zonghua sambil menyambut Zhao Hongyu ke dalam rumah. Xie Yujia menyeret kopernya dan menatap Hao Ren. Mata keduanya bertemu, dan mereka saling tersenyum. Meskipun mereka bertemu di surga kelima, kembalinya Xie Yujia yang resmi berbeda. Huff. Zhao Yanzi melihat pertemuan mata mereka, jadi dia mengepalkan tangannya dan menyerbu masuk ke rumah. Sumo besar. Para saudari Lu berteriak dan bergegas di depan Hao Ren untuk membantu Xie Yujia membawa kopernya ke dalam rumah. Hubungan yang buruk antara Zumo besar dan Zumo kecil adalah masalah di antara mereka. Saudari Lu tetap netral dan tidak memihak. Zhao Guang dan aku akan mengunjungi Gunung Yuhuang untuk perjalanan bisnis. Bisakah Zi tinggal di sini selama beberapa hari? Apakah itu baik-baik saja? Tanya Zhao Hongyu. Hehe, Yue yang selalu mengatakan bahwa kita adalah keluarga. Tidak masalah. Serahkan Zi pada kami. Hao Zonghua dengan cepat menjawab. Dia berharap Xie Yujia bisa menjadi menantu perempuannya, tetapi dia juga menyukai Zhao Yanzi. Sekarang hubungan antara keluarga Hao dan keluarga Zhao adalah seperti antara keluarga Hao dan keluarga Xie, itu bukan masalah besar untuk membantu merawat Zhao Yanzi. Apakah kamu menyambut aku untuk tinggal untuk makan? Zhao Hongyu melanjutkan. Kamu selalu disambut. Tentu saja. Hao Zonghua tertawa. Yue Yang dan Zhao Hongyu adalah teman yang sangat baik, tetapi dia dan Zhao Hongyu tidak begitu dekat. Begitu Zhao Hongyu bercanda, suasana tiba-tiba santai. Tapi, Hao Ren pergi ke sekolah besok, kata Hao Zonghua. Dulu, dia adalah orang yang populer di East Ocean University. Dia tidak aktif mengejar gadis, tetapi ada banyak gadis yang mengejarnya. Dia masih tahu sedikit tentang pikiran cewek. Ah, tentu saja, Zhao Yanzi tampak terkejut. Apa masalahnya? Jika Ren bersekolah, Zi masih bisa tinggal di sini. Tidak ada banyak waktu sebelum sekolah dimulai. Zhao Guang dan aku akan segera kembali, kata Zhao Hongyu. Hao Ren memandang Zhao Yanzi dan tidak bisa menahan tawa. Kau ingin menggertakku? Tidak ada kesempatan. Aku berangkat sekolah besok. Pikirnya. Bu. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan berpikir selama beberapa detik. Dia tiba-tiba berteriak, tahun ini, aku ingin naik. Sekolah menengah Lingzhao adalah sekolah semi-asrama. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah dapat tinggal di asrama, dan sekolah mendorong siswa untuk naik, terutama untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk hidup mandiri dan untuk kemudahan manajemen. Rumah Zhao Yanzi berada di dalam Ocean City Timur dan tidak jauh dari sekolahnya, jadi dia tidak naik sebelumnya. Meskipun sekolah menengah Lingzhao pindah ke lokasi lain, masih di distrik yang sama, dan jarak dari rumahnya ke sekolah hanya 4 atau 5 halte bus lebih jauh. Proposal tiba-tiba Zhao Yanzi naik pada saat ini membuat niatnya sangat jelas. Apakah kamu yakin? Zhao Hongyu bertanya padanya. Zhao Yanzi adalah satu dari sedikit siswa di kelas yang tinggal di luar kampus. Penasihat kelas bertanya apakah Zhao Yanzi bersedia naik dan tinggal bersama teman-teman sekelasnya, tetapi dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Itu sebabnya dia memilih untuk tinggal di luar kampus. Karena sekolahnya memiliki peraturan ketat,
Naik pesawat berarti dia tidak bisa bermain, makan, pulang sesuka hati, dan dia harus membersihkan kamar sendiri. Aku telah mengambil keputusan, kata Zhao Yanzi dengan gigi terkatup. Baik Xie Yujia dan Hao Ren tinggal di sekolah, jadi dia harus mengawasi mereka dari jarak dekat dan tidak bisa membiarkan hubungan mereka memanas. Jika kamu ingin naik, kamu bisa melapor ke sekolah besok. Kamu bisa pergi ke sekolah dengan Ren. Zhao Hongyu tidak menolak keinginan Zhao Yanzi dan setuju. Kemampuan Zhao Yanzi untuk hidup mandiri membutuhkan latihan. Juga, kampus barunya berada di sebelah Universitas Samudra Timur. Jika sesuatu terjadi, Hao Ren akan berada di dekatnya. Siswa yang naik pesawat harus pergi ke sekolah terlebih dahulu karena masalah seperti mendapatkan kamar dan membersihkan. Jika Zhao Yanzi tinggal di sekolah, tidak perlu Hao Zonghua dan Yue yang merawatnya selama beberapa hari ke depan. Oke, biarkan Paman Hao membawamu ke sekolah besok dan membantumu dengan prosedurnya, kata Zhao Hongyu. Zhao Yanzi menggertakkan giginya, menatap Hao Ren dan Xie Yujia dengan marah, dan berkata, baiklah. Tidak masalah, aku akan mengurus masalah itu besok, Hao Zonghua cepat menjawab. Ini adalah masalah kecil bagi Hao Zonghua. Bahkan beralih ke asrama di pertengahan tahun sekolah akan menjadi tugas yang mudah bagi Hao Zonghua dan Yue yang memiliki hubungan kuat dengan semua sekolah di kota. Hanya Xie Yujia tidak mengerti mengapa Zhao Yanzi tiba-tiba ingin naik dan menatapnya dengan permusuhan. Dia tidak tahu bahwa Zhao Yanzi bertekad untuk bertarung dengannya sampai akhir. Lingzhou Middle School pindah di samping East Ocean University, tepat di sebelah asrama mahasiswa. Di malam hari, Yue yang kembali dan melihat Zhao Hongyu dan Zhao Yanzi. Dia terkejut dan tergetar. Setelah makan malam yang meriah, Zhao Hongyu pergi untuk mempersiapkan perjalanan ke Gunung Yuhuang pada hari berikutnya dengan Zhao Guang, dan Zhao Yanzi tinggal di rumah Hao Ren. Xie Yujia sedang dalam penerbangan jarak jauh, jadi tidurnya sangat manis. Di sisi lain, Zhao Yanzi merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Hari berikutnya, Hao Zonghua mengantar kelima anak ke sekolah dan membawa Zhao Yanzi untuk melakukan prosedur naik pesawat. Xie Yujia tidak tahu bahwa sekolah menengah Lingzhou telah pindah ke sisi lain dari Universitas Kelautan Timur. Sekarang setelah dia melihat gedung sekolah baru dengan nama, Sekolah Menengah Lingzhou tepat di seberang jalan dari East Ocean University, dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Yanzi ingin naik. Karena dia lulus dari Sekolah Menengah Lingzhou dan merupakan senior Zhao Yanzi, dia merasa sedikit nostalgia ketika dia melihat nama dan bangunan baru. Ren, ikut dengan kami untuk prosedur, teriak Hao Zonghua. Mengerti. Hao Ren melihat Zhao Yanzi menatapnya dengan tatapan menyedihkan, jadi dia tahu bahwa dia tidak akan melarikan diri. Namun, dia benar-benar tidak bermaksud mengabaikan Zhao Yanzi. Hanya saja Zhao Yanzi tampaknya memegang sesuatu terhadapnya. Gongzi, kita akan ke asrama kita. Hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Lu Linlin melambaikan telepon dan berkata. Di musim panas, Yue yang membeli telepon baru untuk masing-masing saudari, yang membuat mereka sangat bahagia. Mereka mulai terbiasa dengan dunia yang menyenangkan ini, dan mereka berencana untuk kembali ke Abu Frilem. Aku juga akan mengatur asramaku. Kamu juga bisa memanggilku, kata Xie Yujia kepada Hao Ren dengan lembut sebelum berjalan menuju asrama di selatan kampus. Apa yang kamu lihat? Melihat Hao Ren menatap Xie Yujia, Zhao Yanzi mengangkat alisnya dengan keras dan menarik lengannya, memalingkan wajahnya. Dia dulu membiarkan Hao Ren, tapi sekarang hubungan Hao Ren dan Xie Yujia berkembang pesat, juga, dia tidak terlalu menyukai Hao Ren sebelum ini. Di sekolah menengah Lingzhou, bangunan-bangunan itu baru, dan gaya arsitektur putih yang sederhana menyerupai East Ocean University. Tidak heran semua orang mengira ini adalah sekolah menengah yang berafiliasi dengan universitas. Pindah ke sekolah baru memiliki perasaan segar yang sama seperti pindah ke rumah baru. Zhao Yanzi memasuki kampus baru untuk pertama kalinya, dan dia penuh rasa ingin tahu. Mata besarnya melihat ke sana kemari, dan dia sudah membayangkan kehidupan barunya di tempat ini. Kelas 9, tidak ada banyak waktu untuk bermain bahkan setelah pindah ke kampus baru, Hao Ren, yang adalah seorang siswa yang berpengalaman, diam-diam menghancurkan antisipasi Zhao Yanzi dalam benaknya. Hari ini adalah hari pertama bagi siswa asrama untuk melapor ke kampus baru. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu masuk karena banyak orang tua membawa anak-anak mereka ke sekolah untuk check-in. Dengan Hao Zonghua dan Hao Ren menemani Zhao Yanzi, mereka tampak seperti ayah dan kakaknya. Sekarang Zhao Yanzi berada di kelas 9, akan ada murid-murid kelas 7 yang baru datang. Ketika gadis-gadis kecil yang cantik ini melihat Zhao Yanzi, mereka tidak bisa tidak melihat ke arahnya.
Kemudian, tatapan mereka segera mendarat pada Hao Ren yang ada di sampingnya. Hao Ren mengenakan sepasang celana sederhana berwarna muda dan kemeja kotak-kotak hari ini, dan rambutnya ditata dengan sederhana. Secara khusus, tubuh Hao Ren yang sedikit kencang dan kulit gelap mulus sepertinya mengeluarkan satu kata, tampan. Hei! Melihat gadis-gadis kecil itu menatap Hao Ren, Zhao Yanzi segera berteriak, Hao Ren. Aku tidak ingin kamu sering datang ke sekolah aku. Hao Ren merasa diperlakukan salah karena dia tidak melakukan apa-apa. Zhao Yanzi kemudian memandangi gadis-gadis kecil itu dan berteriak, apa yang kamu lihat? Gadis-gadis itu semuanya baru di sekolah, dan mereka takut dengan sikap Zhao Yanzi yang mengesankan. Mereka semua segera berbalik. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dengan bangga dan menarik Hao Ren dengan erat ke asrama. Niatnya jelas, tidak peduli siapa pria tampan ini, dia milikku. Tidakkah kamu berpikir untuk berbicara dengannya? Sekarang Departemen Sekolah Menengah telah dipisahkan dari Departemen Sekolah Menengah, kelas 9 adalah kelas paling senior di sekolah. Zhao Yanzi bahkan berani melawan Xie Yujia, apalagi memperingatkan beberapa gadis kecil. Di gedung asrama, lantai pertama digunakan untuk pendaftaran. Bangunan baru ini lebih besar dan lebih luas dari bangunan sebelumnya, dan sepertinya lebih nyaman juga. Itu adalah Hao Ren. Zhao Yanzi naik sekarang. Sungguh menyenangkan memiliki pacar bersamanya untuk pendaftaran. Siapa orang dewasa di sisinya? Dia terlihat sangat tampan. Aku tidak tahu, aku telah melihatnya dari suatu tempat. Hei, sudahkah kamu mendengarnya? Penasihat kelasnya mengunjungi Zhao Yanzi di rumah, dan orang tuanya mengatakan bahwa Hao Ren ini adalah tunangannya. Guru itu menjadi sangat marah. Petik 2. Oh, tepat setelah istirahat dimulai, orang-orang membicarakannya di kelompok WeChat kami. Ini mungkin ayah Hao Ren. Hao Ren dan Zhao Yanzi mungkin tidak bertunangan. Mereka kemungkinan besar adalah saudara. Itu mungkin. Ada terlalu banyak pria yang mengejarnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Mungkin saja dia memiliki sepupunya untuk memainkan peran pacarnya. Dia terlihat cukup tampan dari dekat. Jika dia adalah sepupu Zhao Yanzi, aku akan mengejarnya. Kamu yakin bisa melakukannya? Haha, jangan biarkan Zhao Yanzi mendengarmu. Beberapa gadis di depan menoleh ke belakang dan berbisik. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan berpura-pura tidak mendengarnya. Dia tidak berharap Hao Ren, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menjadi sangat populer sekarang. Tetapi jika gadis-gadis ini berani mendekati Hao Ren, dia tidak akan menahan diri. Proses pendaftaran relatif cepat. Beberapa saat kemudian, giliran Hao Zonghua. Zhao Yanzi menunjukkan kartu pelajarnya dan menandatangani persyaratan akomodasi, dan Hao Zonghua membayar biaya akomodasi. Menurut kelasnya, Zhao Yanzi mendapat kamar asrama nomor 406. Bangunan asrama berada di samping dinding sekolah menengah Lingzhou, persis di sebelah gedung asrama selatan Universitas Samudra Timur. Hao Zonghua dan Hao Ren menemani Zhao Yanzi ke atas dan kemudian mengikuti nomor kamar untuk menemukan kamar yang benar. Bangunan asrama yang baru dibangun ini sangat luas dan bersih, lebih baik daripada asrama Universitas Hao Ren. Namun, asrama di sekolah menengah memiliki aturan yang relatif ketat, jadi Hao Ren tidak yakin apakah Zhao Yanzi bisa terbiasa dengannya. Ada 4 tempat tidur di kamar 406, yang sesuai dengan 4 meja tulis dan 4 lemari pakaian. Tata letaknya mirip dengan kamar Hao Ren, tetapi ada kamar mandi independen. Gu Yan, Liu Qixi, Ling. Zhao Yanzi melihat teman-teman sekelasnya di asrama. Mereka terkejut melihat Zhao Yanzi. Zhao Yanzi memiliki persahabatan terbaik dengan Ling di kelas, meskipun hubungannya dengan gadis-gadis lain juga baik-baik saja. Ada sukacita di antara para siswa ketika mereka bertemu setelah 2 bulan. Mengapa kamu memilih untuk naik sekarang? Ling bertanya pada Zhao Yanzi dengan heran. Ceritanya panjang, Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya sebelum berbisik kepada Ling. Aku mendengar hubunganmu dengan Liu Yuntao terungkap. Jangan katakan itu. Ling menutupi mulut Zhao Yanzi dengan tergesa-gesa. Zhao Yanzi segera menutup mulutnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Dia adalah teman baik Ling, dan dia segera mengerti mengapa Ling berubah menjadi asrama juga. Ling takut orang tuanya akan menanyainya tentang masalah cintanya karena hal itu tabu bagi mereka. Zhao Yanzi memikirkan orang tuanya dan orang tua Hao Ren dan tiba-tiba merasa sangat bahagia. Hao Ren melihat percakapan pribadi Zhao Yanzi dengan Ling dan tidak bisa menahan tawa.
Tidak peduli bagaimana Zhao Yanzi berpura-pura menjadi dewasa, dia segera mengungkapkan mentalitas seorang gadis kecil ketika dia bertemu teman-teman sekelasnya. Ketika orang tua dari ketiga gadis ini melihat Hao Zonghua, mereka semua bertanya-tanya apakah dia adalah ilmuwan besar Hao Zonghua yang sering muncul dalam berita. Namun, kelas 2 dipenuhi siswa dari keluarga biasa, dan orang tua ini dengan cepat menggelengkan kepala. Sepertinya kamu memiliki segalanya di sini. Jika kamu butuh sesuatu, mintalah Ren untuk membelinya. Hao Zonghua melihat sekeliling ruangan dan berkata kepada Zhao Yanzi. Terima kasih, Paman. Zhao Yanzi meringkuk bibirnya seperti anak kucing yang bahagia. Ayah Hao Ren benar-benar mengagumi Zhao Yanzi, dan yang ia inginkan hanyalah izin dari ayah Hao Ren. Karena Lingzhou Middle School sekarang di sebelah East Ocean University, dia bisa menyiksa Hao Ren sepanjang waktu. Hahaha, Zhao Yanzi tertawa liar di benaknya. Bab 524. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dihadapi Hao Zonghua. Setelah dia membantu Zhao Hongyu menyelesaikan proses boarding Zhao Yanzi, dia bergegas kembali ke Ocean Research Institute. Hao Ren berjalan ke balkon kamar 406. Dia bisa melihat balkon kamarnya 302 di gedung asrama nomor 7 dari sini. Kedua bangunan ini hanya berjarak 200 meter. Jika penglihatan Zhao Yanzi baik, dia akan dapat melihat apa yang dilakukan Hao Ren dan teman-temannya di asrama mereka. Hao Ren menyipitkan matanya sekarang di balkon dan bisa melihat Zhou Liren, Zhao Jiai, Bu Jiadong, dan Huang Jianfeng setengah telanjang di asrama mereka bermain kartu. Bangunan asrama di mana kamarmu? Tanya Zhao Yanzi saat dia berjalan ke balkon dan melihat kampus Universitas Samudra Timur. Hao Ren agak kaget, dan dia menunjuk ke bangunan nomor 17 terjauh. Sana. Oh, berapa nomor kamarmu? Zhao Yanzi terus bertanya. Kamar 302. Hao Ren tidak berbohong tentang itu. Zhao Yanzi menyipitkan mata dan berusaha melihat dengan sangat keras. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Terlalu jauh, tidak bisa melihat. Hao Ren merasa lega karena dimata-matai olehnya setiap hari bukan lelucon. Dia tidak akan bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang jika dia bisa memata-matai dia. Dia tidak ingat Zhao Yanzi mengunjungi gedung asramanya sebelumnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak ingat. Aku harap dia tidak pernah datang ke asramaku. Hao Ren diam-diam berdoa. Masih banyak hal yang tidak kumiliki. Kamu harus pergi berbelanja denganku. Zhao Yanzi berteriak sambil menyeret Hao Ren kembali ke asramanya. Oke, Hao Ren hanya bisa pergi bersamanya karena dia menarik keras. Ibu Ling ada di asrama. Ketika dia melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi berlari keluar, dia bertanya pada Ling, Zhao Yanzi sebenarnya memiliki kakak laki-laki. Kurasa begitu, Ling mengangguk dan berusaha untuk tidak memberikan jawaban yang tepat. Dia tidak bisa memberitahu ibunya bahwa Zhao Yanzi sudah memiliki tunangan. Dia punya perasaan bahwa, Paman, ini akan mengalami kesulitan di masa depan berurusan dengan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tidak suka berkencan, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan seseorang, yang dia cintai, pergi darinya. Lingkungan sekolah menengah Lingzhou yang baru dibangun ini sangat bagus. Hao Ren telah sengaja mencari lokasi sekolah dasar Lingzhou dan menemukan bahwa itu sengaja dibangun di sebelah sekolah menengah, dan sekolah-sekolah itu dapat saling melihat lapangan olahraga. Jika sekolah dasar dan menengah melakukan latihan pagi mereka pada saat yang sama, Zhen Chongming dan Zhao Yanzi akan dapat saling bertemu. Juga, jika Hao Ren berdiri di balkon kamar 302, dia akan bisa menonton Zhao Yanzi. Dia memikirkannya dan tiba-tiba merasa seperti itu akan menarik untuk ditonton. Jika ruang kelasnya berada di posisi yang tepat, dia bahkan akan bisa mengawasinya di kelas dari balkonnya. Tiba-tiba, Hao Ren berharap untuk mulai sekolah. Mungkin suatu hari nanti ketika Zhao Yanzi sedang membaca majalah horoskop di bawah mejanya di kelas, dia akan dapat langsung melihatnya dan mengirim teks untuk memperingatkannya agar tidak membaca hal-hal acak di kelas. Hahaha, Hao Ren tertawa jahat secara rahasia. Hei, mengapa kamu tersenyum? Zhao Yanzi memutar matanya ke arah Hao Ren dan mendorongnya dengan sikunya. Tidak ada, Hao Ren mencoba berpura-pura tidak ada yang terjadi. Zhao Hongyu memintanya untuk mengawasi studi Zhao Yanzi. Ini adalah senjata pamungkasnya melawannya. Tidak semua orang bisa masuk ke kampus sekolah menengah Lingzhou. Karena Zhao Yanzi berjalan-jalan di kampus untuk merasakan sekolah, Hao Ren bisa melihat tata letak sekolah bersamanya. Namun, siapapun bisa pergi ke kampus universitas dengan bebas. Itu berarti bahwa Zhao Yanzi dapat pergi ke sekolah Hao Ren kapan saja dia mau.
Dia hanya perlu berjalan di seberang jalan dari sekolah menengah Lingzhou untuk sampai ke gerbang utama Universitas Samudra Timur. Zhao Yanzi telah pergi ke East Ocean University tetapi tidak berjalan mengelilingi kampus dengan seksama. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia perlu mengenal tempat itu lebih baik kali ini. Kampus kami cukup besar, dan akan sulit untuk berkeliling seluruh tempat tanpa sepeda, kata Hao Ren. Dia memberi isyarat dan mencoba mengatakan padanya bahwa dia tidak boleh pergi berkeliling di East Ocean University sendirian. Dia tidak ingin Zhao Yanzi terlalu akrab dengan sekolahnya karena itu tidak akan ada gunanya baginya. Aku hanya bisa membeli sepeda, kata Zhao Yanzi tanpa berpikir terlalu banyak. Saat itulah banyak mahasiswa tahun pertama datang ke sekolah, jadi ada barisan sepeda baru di lapangan basket terdekat untuk dijual. Hao Ren tahu bahwa sepeda ini hampir merupakan penipuan. Mereka bahkan tidak akan bertahan 1 tahun. Namun, Zhao Yanzi sudah terlindas. Berapa banyak? Zhao Yanzi bertanya kepada penjual sepeda. 200 yuan. Jawabnya. Kesepakatan. Kata Zhao Yanzi tanpa ragu-ragu. Hao Ren berlari, tapi sudah terlambat karena Zhao Yanzi sudah membayar. Sepeda ini berasal dari merek acak. Toko-toko di sekitar sekolah sementara menyewa tempat di sekolah untuk menjual sepeda motor mereka, dan kualitasnya buruk. Baik, aku punya sepeda sekarang. Sekarang tunjukkan padaku. Zhao Yanzi mendorong sepeda baru ke Hao Ren. Hao Ren menatapnya tanpa daya ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan pengembalian uang. Dia hanya bisa naik sepeda sekarang. Zhao Yanzi sama sekali tidak sopan. Dia meraih pinggang Hao Ren dan duduk di kursi belakang sepeda. Meskipun sepeda itu berkualitas buruk, masih ada sesuatu yang baik tentang itu. Itu ringan, dan Hao Ren bisa mengendarai sepeda dengan Zhao Yanzi di atasnya dengan cepat. Haha, lebih cepat, lebih cepat. Zhao Yanzi dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk pinggul Hao Ren dan bergegas dia. Dia memperlakukan Hao Ren seperti kuda. Hao Ren merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu berapa lama penyiksaan semacam ini akan berlangsung, dan dia tidak bisa menunggu kembalinya penasihat kelasnya, Luo Ying. Luo Ying akan bisa mengendalikan Zhao Yanzi sehingga dia tidak bisa datang ke universitas untuk menggertaknya sesering itu. Keaktifan Zhao Yanzi menarik perhatian banyak orang di kampus universitas. Dia mungkin adik perempuannya, orang-orang di sekitar mereka berpikir. Zhao Yanzi tidak mengenakan seragam sekolahnya, dan dia pasti tidak terlihat seperti seorang mahasiswa. Dia duduk di kursi belakang sepeda Hao Ren dan mengayunkan kakinya, tampak seperti adik perempuan yang imut dan bersemangat. Hao Ren mengayuh sepedanya keras dan mengelilingi perpustakaan sekali. Kemudian, dia bersepeda ke asrama wanita sekali dan pergi ke lapangan basket. Terakhir, dia membawa Zhao Yanzi ke lapangan Hongji melalui gerbang barat. Waktu berlalu, dan itu sudah siang. Hao Ren dan Zhao Yanzi keduanya lapar. Alun-alun Hongji adalah tempat paling populer untuk makanan di sekitar East Ocean University, dan Hao Ren ingat bahwa ia telah membawa Zhao Yanzi ke sini sebelumnya. Dia mengunci sepeda sebelum membawanya berkeliling mencari restoran untuk makan siang. Tidak hanya ada banyak restoran di Hongji Square, tetapi ada juga banyak hal yang disukai cewek. Misalnya, ada bioskop, karaoke, dan barang-barang lainnya. Ada banyak hal yang perlu aku beli. Apakah kamu punya cukup uang? Zhao Yanzi bertanya pada Hao Ren. Ya, aku sudah cukup, kata Hao Ren tanpa daya. Siapa yang menyuruhmu membeli sepeda? Pikirnya. Tempat pensil, ransel, pena, lampu, sandal, kipas kecil, Zhao Yanzi mulai mendaftarkan semuanya dengan keras. Perampokan, itu adalah kata yang muncul di benak Hao Ren. Bahkan pengasuh penuh waktu tidak perlu melakukan banyak hal. Hei, Hao Ren. Suara keras Zhao Jiayi terdengar dari belakang. Hao Ren berbalik dan melihat teman-temannya berkeliaran di sekitar Hongji Square. Haha, sepupu kecil Ren. Kamu datang lagi. Zhou Liren berkata sambil terkekeh ketika melihat Zhao Yanzi. Tunangan. Tunangan. Kata Zhao Yanzi dan memegang tangan Hao Ren saat dia mendongak dan menatap Zhou Liren. Oke, oke. Tunangan, tunangan. Zhou Liren mengangkat kedua tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia menyerah dan hanya bisa mengubah cara dia memanggilnya. Kalian bermain kartu. Kenapa kamu keluar sekarang? Tanya Hao Ren. Bagaimana kamu tahu kami bermain kartu? Gu Jiadong bertanya sebelum berkata, kami keluar untuk makan siang. Kami masih bermain di sore hari. Ingin bergabung dengan kami. Petik 2. Bermain kartu. Mainkan kartu apa? Zhao Yanzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak.
Hao Ren segera menolak tawaran buruk ini. Orang-orang setengah telanjang dan berteriak di kamar asrama. Tidak mungkin Hao Ren membiarkan Zhao Yanzi bergabung dengan mereka. Selain itu, dia tidak pandai kartu, jadi dia tidak sering bermain dengan mereka. Dia lebih suka bermain game di warung internet. Sepupu kecil, datanglah ke asrama kami jika kau mau. Zhou Liren tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Hao Ren bergegas menutup mulutnya. Setelah itu, Hao Ren berbalik dan meraih tangan Zhao Yanzi sebelum berjalan pergi dengan cepat. Hei, Ren, ayo makan siang bersama. Zhao Jiayi berteriak. Tidak terima kasih. Aku makan siang dengan Zi. Hao Ren menoleh dan berteriak. Itu hanya menyenangkan bagi mereka jika Zi pergi ke asrama. Bagi Hao Ren, itu adalah mimpi buruk. Zhao Yanzi belajar di sekolah menengah Lingzhou, yang berada tepat di sebelah universitas. Jika dia menjadi akrab dengan teman-temannya, itu akan menjadi malapetaka baginya. Ada kebijakan asrama di East Ocean University, cowok tidak diizinkan di asrama wanita, tetapi anak perempuan bisa pergi ke asrama pria. Tentu saja, gadis-gadis itu masih tidak diizinkan untuk menginap di asrama pria. Mengutuk. Dia menempatkan sepupunya di atas kita. Zhou Liren menjerit. Zhou Liren tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki Hao Ren ratusan kali. Dia sangat iri pada Hao Ren karena ada seorang gadis cantik di sisinya. Hao Ren memegang tangan Zhao Yanzi dan menariknya, dan mereka melarikan diri dari kelompok Zhao Jiayi. Karena mereka adalah teman baik Hao Ren, mereka bisa bercanda dengannya dan ingin dia mempermalukan dirinya sendiri sehingga mereka bisa menggodanya. Mari kita makan pizza. Hao Ren menarik Zhao Yanzi ke toko pizza kecil di dekatnya. Awal sekolah adalah musim yang sibuk untuk restoran di Hongji Square karena pasangan dan siswa semua akan datang ke sini dan berkumpul bersama. Toko pizza kecil ini didekorasi dengan elegan, dan dipenuhi oleh sebagian besar pasangan universitas. Kebetulan ada dinding di dekat situ. Ini Hao Ren. Teman sekamarnya, Zhao Jiayi, memenangkan kejuaraan Liga Bola Basket Nasional musim panas ini. Banyak siswa mulai berbicara tentang dia ketika Hao Ren masuk. Karena itu, banyak siswa yang berfokus pada Zhao Yanzi juga karena dia bersamanya. Setelah serangkaian acara, Hao Ren sekarang menjadi orang terkenal di East Ocean University. Tidak hanya siswa di tahun itu tahu tentang dia, tetapi bahkan siswa senior dan tahun pertama juga mendengar tentang dia. Hao Ren merasa agak canggung ketika dia mendengar semua obrolan. Namun, Zhao Yanzi senang dengan semua ini. Ketika Hao Ren hendak melepaskan tangannya, dia menolak untuk melepaskan dan bahkan memegang tangannya lebih erat. Teman baiknya, Ling, perlu menjaga hubungannya tetap rendah, tetapi Zhao Yanzi berbeda. Dia ingin memberitahu semua mahasiswa East Ocean University bahwa dia adalah tunangan Hao Ren, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi darinya. Bab 525. Siapa gadis kecil ini? Dia tidak terlihat seperti dia di universitas. Apakah dia di sekolah menengah? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia mahasiswa baru? Ketika mereka melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi memasuki restoran bergandengan tangan, para siswa di sini mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hao Ren mencoba menggunakan kekuatan untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Zhao Yanzi, tetapi Zhao Yanzi memegangnya lebih erat. Dia tidak akan melepaskannya. Sekarang kamu semua tahu bahwa aku tunangan Hao Ren. Zhao Yanzi berpikir untuk dirinya sendiri. Aku mendengar dia dekat dengan Su Han, bukankah pacarnya Xie Yujia? Aku mendengar saudara kembar, Lu Linlin dan Lu Lili, juga menyukainya. Mereka berada dalam hubungan yang rumit ini. Mendekati begitu banyak gadis pada saat yang sama, dia benar-benar playboy. Dia sampah seperti itu. Aku benci tipe orang seperti ini. Segala macam komentar negatif yang menyerang Hao Ren perlahan membanjiri restoran. Zhao Yanzi tidak tergerak, dan dia menarik Hao Ren ke kursi. Pelayan membawakan mereka menu. Sementara dia menunggu Hao Ren dan Zhao Yanzi memesan, dia diam-diam mengintip Zhao Yanzi. Banyak pelayan di restoran di sekitar sekolah adalah mahasiswa yang bekerja paruh waktu, begitu juga pelayan ini. Dia mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mengamati pacar baru, Hao Ren ketika dia memberi mereka menu. Ini, dan ini. Oh, tambahkan ini juga. Zhao Yanzi memesan barang-barang mahal karena Hao Ren membayar. Hao Ren berkeringat dan berpikir bahwa Zhao Yanzi telah melebih-lebihkannya. Hao Zonghua dan Yue yang ingin dia menjalani gaya hidup sederhana, jadi mereka tidak memberinya banyak uang setiap bulan. Sebagian besar uangnya diberikan kepadanya oleh nenek, tetapi dia sekarang di Zhejiang. Karenanya, dompet Hao Ren tidak gemuk.
Baik. Mohon tunggu. Pelayan menerima pesanan dan kembali ke kasir. Dia mulai mengobrol dengan pelayan lain dengan antusias, mengatakan bahwa pacar baru, Hao Ren adalah kompetisi yang kuat untuk Xie Yujia. Ding, ding, ding. Pintu kaca cop didorong terbuka sekali lagi. Xie Yujia dan Malina yang keduanya memakai rok mini datang dengan senyum. Para siswa di toko pizza, baik pelanggan dan pelayan, semuanya cerah. Mereka mengantisipasi pertunjukan yang bagus sehingga merugikan Hao Ren. Hei, bukankah itu Hao Ren? Malina segera melihat Hao Ren di dekat dinding. Awal pertunjukan yang bagus, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Xie Yujia, yang masih di pintu, dan Hao Ren, yang ada di dalam toko. Oh, siapa gadis kecil cantik yang duduk bersama Hao Ren? Tanya Malina. Hao Ren tidak berharap Xie Yujia muncul. Tetapi setelah dipikir-pikir, banyak gadis menyukai tempat ini, jadi itu normal baginya untuk berada di sini. Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia sibuk dan tidak punya waktu untuk membantumu hari ini? Kenapa dia makan siang dengan gadis lain? Malina terus bertanya. Semua siswa di restoran meletakkan peralatan mereka dan menyaksikan kedua sisi dengan gembira. Dia menangkap pacarnya selingkuh, atau dia bertemu mantan pacarnya, pikir mereka. Xie Yujia adalah saudara perempuan dari kapten tim basket sebelumnya, Xie Wanjun. Dan kapten tim bola basket saat ini adalah teman sekamar Hao Ren dan teman sekelas Xie Yujia, Zhao Jiai. Ini akan menjadi baik. Orang-orang berpikir. Hao Ren, kamu juga makan di sini. Xie Yujia berkata dengan terkejut. Semua orang kecewa, dan semangat mereka mengempis seperti balon yang rusak. Ya, Yujia. Ayo duduk di sini. Hao Ren melambaikan tangan. Ayo pergi. Xie Yujia memandang Malina dan berjalan mendekat. Zhao Yanzi menunjukkan wajah yang panjang dan tidak mau makan siang dengan Xie Yujia. Namun, dia tidak berteriak. Alih-alih, dia dengan cepat beralih tempat dan duduk di sebelah Hao Ren, takut Xie Yujia akan mengambil tempat itu. Hao Ren, apakah ini saudara perempuan atau sepupumu? Dia sangat imut, kata Malina sambil duduk di depan Hao Ren dan melihat wajah Zhao Yanzi. Dia telah melihat Zhao Yanzi sebelumnya ketika Xie Yujia mengajar Zhao Yanzi di kamar asrama mereka, dan dia bahkan membiarkan Zhao Yanzi menginap di asrama mereka untuk malam itu. Karena itu, Malina dengan cepat mengenali bahwa ini adalah sepupu kecil Hao Ren. Tunangan. Aku tunangannya. Zhao Yanzi dengan cepat menyangkal. Hehehe, kamu masih bercanda denganku. Malina tertawa dan tidak percaya padanya. Zhao Yanzi sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia ingin membuktikan identitasnya tetapi tidak ingin membuat keributan. Apa yang kamu pesan? Kita harus menambahkan lebih banyak. Malina langsung, dan dia meminta menu untuk pelayan. Dia juga tidak sopan dengan Hao Ren dan dengan cepat memilih beberapa hidangan lagi. Hao Ren adalah pacar Xie Yujia, dan dia adalah sahabat Xie Yujia. Itu normal bagi Hao Ren untuk memperlakukannya untuk makan siang. Bagaimana prosedur naik? Xie Yujia bertanya ketika Malina memesan lagi. Semuanya selesai. Aku masih harus pergi membeli beberapa barang untuk Xi karena dia membutuhkannya, jawab Hao Ren. Oke, Xie Yujia mengangguk. Jika ada sesuatu yang kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Dia lembut dan murah hati, dan Zhao Yanzi tidak bisa mengatakan apapun kepadanya. Itu membuat Zhao Yanzi lebih memusuhi Xie Yujia. Hao Ren menyukai Xie Yujia yang baik dan lembut, tetapi Zhao Yanzi tidak bisa bersikap seperti itu. Itu sebabnya dia sangat frustrasi dan cemburu pada Xie Yujia. Malina melompat mundur dengan gembira, dan dia mulai berbicara dengan Hao Ren tentang hal-hal yang terjadi di sekolah. Zhao Yanzi duduk di samping Hao Ren dengan sedih karena dia tidak bisa bergabung dengan percakapan ketika mereka berbicara tentang hal-hal universitas. Hao Ren, apakah kamu tahu bahwa wakil dekan program seni, Qin Shaoyang, berhenti? Nada bicara Malina terdengar sangat misterius. Oh, aku tidak tahu itu, kata Hao Ren. Aku dengar dia pergi ke luar negeri. Sangat disesalkan. Dia sangat tampan, Malina terdengar agak kecewa. Dia diangkat kembali ke wilayah barat laut yang miskin, tetapi dia mengatakan itu di luar negeri, pikir Hao Ren. Aku kenyang. Ayo pergi. Masih banyak yang harus kita lakukan. Zhao Yanzi menyelesaikan gigitan terakhir pizza dan menyeret Hao Ren. Aku akan membayar. Hao Ren pergi ke kasir untuk membayar. Zhao Yanzi memegang lengan Hao Ren dan tidak mau meninggalkan sisinya. Malina sedang menggigit batang drum goreng saat ini. Ketika dia menoleh,
dia melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi begitu dekat. Dia kemudian berbalik ke arah Xie Yujia yang berada di sisinya dan bertanya, gadis kecil ini pasti sangat menyukai Hao Ren. Apakah kamu tidak cemburu? Dia tunangan Hao Ren. Xie Yujia memandang Malina dan berkata. Melihat Zhao Yanzi dengan sengaja menempel pada Hao Ren, Xie Yujia agak cemburu. Malina mengira Zhao Yanzi sedang bercanda, tetapi Xie Yujia tahu betul bahwa Zhao Yanzi menyatakan perang dengannya. Namun, jika Zhao Yanzi menginginkan perang, Xie Yujia juga baik-baik saja dengan itu. Malina tersenyum dan melambai pada Hao Ren. Dia berteriak, Hao Ren, aku akan membawa Xie Yujia untuk memeriksa mahasiswa baru yang tampan di situs pelatihan militer universitas. Kamu tidak keberatan, kan? Hao Ren mulai berkeringat dan berpikir, ini bukan sesuatu yang harus diteriakkan. Hei, berhentilah berteriak. Xie Yujia dengan cepat mencoba menghentikan Malina. Meskipun Malina ingin melihat siswa tahun pertama yang tampan, dia tidak mau. Dia tidak putus asa seperti Malina. Yujia, aku akan membawa Zi untuk membeli beberapa barang, kata Hao Ren kepada Xie Yujia, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Malina sama sekali. Kemudian, dia menyeret Zhao Yanzi keluar dari restoran pizza. Semua orang di restoran kecewa karena gadis yang menggemaskan ini hanya sepupu kecil Hao Ren. Para lelaki itu sangat iri karena Hao Ren punya pacar yang sangat cantik dan juga sepupu kecil yang imut. Hao Ren sangat lega ketika dia berjalan di luar. Jangan khawatir. Aku tidak membuat kamu terlihat buruk. Zhao Yanzi memutar matanya ke arah Hao Ren. Dia siap bertarung dengan Xie Yujia, tetapi dia tidak ingin membuat Hao Ren terlihat buruk di depan umum. Dengan indera keenam betina yang tajam, dia tahu bahwa Xie Yujia tidak akan melepaskan Hao Ren dengan mudah. Semakin lembut seseorang, biasanya semakin keras kepala orang itu. Namun, Zhao Yanzi juga tidak akan mundur semudah itu atau dia akan mengakui kekalahan. Hao Ren tersenyum. Sebutkan apa yang ingin kamu beli lagi. Kotak pensil, tas ransel, pena, lampu, sandal, kipas kecil. Zhao Yanzi mulai menghitung hal-hal dengan jari-jarinya. Mereka dapat membeli beberapa barang ini di toko-toko khusus kecil di Hongji Square, dan mereka perlu pergi ke supermarket untuk membeli sisanya. Setidaknya butuh setengah hari untuk membeli semua yang ada di daftar Zhao Yanzi. Ada banyak toko khusus di Hongji Square, dan beberapa menjual barang-barang kecil yang disukai anak perempuan. Zhao Yanzi bahkan tidak akan melihat harga dan membawa semua hal yang dia suka karena dia menggunakan uang Hao Ren. Tidak butuh waktu lama sebelum tas Hao Ren penuh dengan barang acak. Zhao Yanzi terus menyeret Hao Ren ke supermarket untuk sepenuhnya mengambil keuntungan dari tenaga kerja gratis Hao Ren. Dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan hari ini. Hao Ren menggantung 2 tas besar di setang sepeda dan membawa Zhao Yanzi kembali ke sekolah menengah Lingzhou. Itu nyaman untuk sampai ke sekolah Zhao Yanzi dari East Ocean University. Hao Ren mengayuh sepeda sementara Zhao Yanzi duduk di kursi belakang dan menyenandungkan lagu-lagu. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah mereka, dan pohon-pohon di kedua sisi jalan tumbuh. Ada saat ketika Hao Ren mengira dia kembali ke masa sempnya dan berada di sekolah bersama Zhao Yanzi pada saat yang sama. Paman, kami di sini. Zhao Yanzi membawa Hao Ren kembali ke kenyataan. Oke, Hao Ren batuk 2 kali dan menghentikan sepeda. Dia menyadari bahwa ada kesenjangan generasi kecil antara dia dan Zhao Yanzi. Ah, sangat romantis. Ling dan 2 teman sekamar Zhao Yanzi lainnya tertawa dan berteriak dari balkon kamar 406 ketika mereka melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tersipu dan memelototi Hao Ren. Cepat dan bawa barang-barangku ke atas. Hari yang menyedihkan, Hao Ren membawa 2 tas besar ke dalam gedung dan menaiki tangga ke lantai 4. Itu adalah hari perpindahan, jadi ada banyak orang tua di sekitar yang membantu, dan laki-laki sekarang diizinkan untuk sementara waktu. Namun, jika Hao Ren ingin datang ke sini di masa depan, itu tidak akan sesederhana ini. Orang tua dari 3 gadis di kamar 406 sudah pergi. 2 gadis lainnya telah naik sebelumnya, tetapi Ling tidak. Itulah sebabnya 2 gadis lainnya mengatur barang-barang mereka dan membantu Ling dengan miliknya. Zhao Yanzi membeli barang-barangnya hari ini. Dia belum pernah tinggal di sekolah sampai sekarang, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengatur semuanya. 3 gadis lainnya tidak sengaja membantu Zhao Yanzi sehingga ada peluang bagi Hao Ren untuk membuat kesan baik pada Zhao Yanzi. Namun, Zhao Yanzi merasa tidak enak, jadi dia membantu Hao Ren untuk memilah barang-barangnya. Zi, pacarmu memperlakukanmu dengan sangat baik,
kata Liu Qi ketika dia melihat betapa berkeringatnya Hao Ren karena memindahkan barang-barang. Apa? Meskipun Zhao Yanzi tampaknya menentang apa yang dikatakan Liu Qi, ekspresi wajahnya menunjukkan sebaliknya. Hao Ren juga agak malu, dan wajahnya berubah merah muda cerah. Cukup aneh bahwa ia memiliki tunangan di sekolah menengah, tetapi ia juga harus berurusan dengan teman-teman sekolah menengah Zhao Yanzi. Yo, aku akan membawamu keliling Hongji Square nanti hari. Tidak jauh dari sini, dan aku akrab dengan tempat itu. Bahkan ada toko-toko khusus teh gelembung dan toko es krim. Zhao Yanzi berkata dengan gembira, mencoba mengubah topik pembicaraan. Hao Ren bingung kata-kata saat dia berpikir, kamu akrab dengan tempat itu, jika bukan karena aku mengajakmu berkeliling. Paman, jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, kamu bisa pergi sekarang. Zhao Yanzi berkata kepada Hao Ren setelah dia melihat bahwa lampu di mejanya sudah dipasang. Dia akan bersenang-senang di Hongji Square dengan teman-temannya tanpa Hao Ren. Huh. Siapa yang menyuruhmu menjadi pemain seperti itu, makan siang bersama Xie Yujia? Pikirnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.